Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar anak-anak sekalian SMP ITFI, khususnya ahwat-ahwat KC FI? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilindungi dari segala bahaya, dan disibukkan selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya milik Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah memberikan kita berbagai kenikmatan, baik itu nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana terbatas segala aktivitas kita masih diberikan Allah berbagai kenikmatan yang mungkin tidak kita sadari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya apa ini anak-anak hadis ini? Maksudnya adalah apabila kita pagi hari itu bangun dalam keadaan sehat gitu, aman, rumah kita tidak ada yang masuk gitu, maling tidak ada yang masuk gitu, dia memiliki makanan pokok pada hari itu, ya seolah-olah termasuk orang yang kaya. Nah, inilah nikmat yang mungkin tidak kita sadari gitu. Padahal Allah, baru kita bangun pagi hari saja Allah telah memberikan banyak sekali nikmat. Bagaimana cara untuk bersyukur dengan nikmat Allah tersebut? Yaitu selain kita menghafazkan alhamdulillah, kita juga harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah beliau. Anak-anakku, meski kalian jauh dari pandangan guru-guru kalian, semoga kalian tetap melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Salah satunya mengawali pagi dengan sholat duha. Terus jangan lupa untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan gitu, makan dan minum duduk, serta melakukan segala aktivitas kebaikan dengan melafazkan basmalah sehingga kita mendapat keberkahan, dan kita juga diakui Nabi sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sholihah, hari ini kita benar-benar dipersaksikan di depan mata kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya virus corona. Betapa kita ini lemah, padahal Allah baru mengirimkan makhluk yang sangat kecil, yang mungkin tidak kasat mata, virus yang tidak punya daya upaya, tapi mampu memporak-porandakan peradaban bumi hari ini. Dan kita harus ingat pula, yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Dan virus corona itu makhluk Allah, dia akan taat kepada Allah atas perintahnya. Tentu suasana COVID-19 ini merupakan ujian untuk kita semua, di mana Allah menutup pintu aktivitas kita, yang seharusnya kita bisa sekolah, bertemu dengan guru, dengan teman, bisa jalan-jalan bersama keluarga gitu. Namun karena COVID-19 ini, kita disuruh untuk stay at home, stay healthy, agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita diingatkan dengan Syekh Saleh bin Abdillah. Ia berkata, ketika Allah menutup pintu sebuah kebaikan, sejatinya Allah membuka banyak pintu kebaikan di sisi yang lainnya. Apa sih kebaikan yang Allah berikan saat pandemi seperti ini? Pintu itu bernama waktu luang. Rizki yang sangat mahal dan berharga. Rizki yang lebih mahal daripada uang adalah waktu. Dengan adanya COVID-19 ini, harusnya kita dapat memanfaatkan waktu luang kita untuk lebih dekat kepada Allah SWT, lebih memaksimalkan birrul walidain kita kepada orang tua kita,
quality time bersama keluarga. Bahkan kita bisa berkarya dari rumah. Mungkin ada yang bisa mengasah kemampuannya dalam hal memasak gitu, dalam desain grafis, bisa menggambar gitu. Dan masih banyak lainnya yang bisa kita manfaatkan dalam waktu luang ini. Bukan sebaliknya, makin penurunan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah. Belum lagi diisi waktu dengan hal yang tidak berfaedah, kebanyakan rebahan, terus dia banyak main game, main HP, stalking mantan, gitu. Bukan, tapi stalking dia gitu ya. Mungkin sama ini kita di sekolah setiap pagi sudah melaksanakan ibadah duha 4 rakaat gitu. Bahkan sebelumnya ditambah 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebelum zuhur kita tilawah dan mendengarkan kultum gitu. Salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Namun gitu, karena sekolah diliburkan, sekarang saat kita di stay at home, inilah asli kita dalam beribadah kepada Allah. Ada yang mungkin istiqomah bahkan lebih. Ada yang biasanya duhanya cuma 4, kini ditambah menjadi 6 gitu. Karena takut dengan adanya wabah Covid ini, minta perlindungan pada Allah, dia menambah amal-amal salihnya. Tapi mungkin ada juga yang berkurang gitu. Dan bahayanya jika sampai tidak mengerjakan sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah senantiasa mencintai hamba yang melaksanakan ibadahnya secara terus-menerus, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya 2 rakaat duha. Meskipun zikir pagi dan siangnya cuma satu kali gitu. Udah sugro, kita sugrokan gitu ya. Anak-anak yang budi sayangi, ketahuilah seorang muslim yang ingin menjadi hamba yang baik di mata Allah bisa diukur dengan salah satunya memanfaatkan waktu dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, di antara baiknya keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, semenjak COVID-19 ini, mazhab rebahan makin populer ya. Bahkan ada hashtag pahlawan adalah rebahan gitu. Padahal rebahan ini banyak membuang waktu luang kita gitu. Waktu yang hilang tidak ada gantinya gitu. Habis, selesai. Jika hari ini hilang gitu dengan banyak cuman tiduran, ya sudah, amal kita sedikit gitu. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kata Allah. Apa yang kamu pergunakan dengan waktu itu atas nikmat yang Allah berikan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda gitu, kaki seseorang hamba tidak akan beranjak di hadapan Allah sampai dia ditanya 4 perkara. Di antaranya adalah tentang umurnya, bagaimana ia habiskan. Nah, di sini kita lihat dari hadis tersebut, dihabiskan waktu kita untuk apakah? Adakah untuk berkarya gitu, untuk menambah amal sholih gitu, atau justru dengan banyak rebahan, main HP, apalagi banyak main TikTok gitu. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, aku tidak pernah menyesali sesuatu sebesar penyesalanku jika matahari itu terbenam lalu umurku habis berkurang atau jatah hidupku berkurang sedang amalku tidak bertambah. Masya Allah ya, seorang ahli Quran namun masih khawatir dengan amal salihnya. Bagaimana dengan kita? Ya anak-anakku, hari ini merupakan penghujung di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang diangkat amal-amal salihnya. Rasulullah pernah bersabda, dan aku ingin ketika amal-amalku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Maksudnya apa? Aku ingin, kata Rasulullah, aku ingin ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan memperbanyak ibadah. Nah, begitu juga dengan kita. Kita berharap gitu. Rasulullah saja yang sudah maksum, terbebas dari dosa, itu memperbanyak ibadah. Bagi kita yang banyak lalainya pada amal salih seorang pemuda atau anak muda itu lebih pahalanya dibandingkan orang yang lebih tua. Karena orang tua itu sudah mengingat kematian, jadi wajar saja jika dia beribadah. Tapi seorang pemuda dia beramal solih, itu suatu menjadi kebanggaan dan keistimewaan, bukan dengan banyak rebahan. Mari kita bangun dari tempat tidur kita yang nyaman untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan ampunan.
Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu mempersiapkan Ramadan tuh 6 bulan sebelum datang ke Ramadan gitu. Ketika setelah masuki Ramadan, mereka beramal solih gitu. Dan setelah selesai Ramadan, mereka pun selama 6 bulan berdoa gitu, semoga amal solih ketika di bulan Ramadan itu diterima. 6 bulan selanjutnya juga mempersiapkan lagi kehadiran Ramadan. Bahkan surga saja menghias dirinya untuk kedatangan hari Ramadan. Maka dari itu, kita harus juga mempersiapkan sambut Ramadan kita. Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk menyambut Ramadan? Persiapan pertama yaitu ruhiyah. Diperbanyak untuk istighfar atau bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syaikuti, kenapa kita disunahkan untuk memperbanyak taubat atau istighfar? Karena siapapun yang membawa dosa sampai di bulan Ramadan, dosa itu ketika masih tercantol di hati kita, itulah yang menjadikan kita tidak bisa menikmati Ramadan dengan istiqomah. Makanya kadang-kadang di awal Ramadan banyak yang bisa tilawah, misalkan 2 sampai 6 juz bahkan. Tapi coba kita lihat di hari ketiga, keempat selanjutnya, untuk membaca 1 juz saja berat. Nah, inilah yang perlu kita siapkan, banyak bertaubat. Selain itu kita harus melakukan banyak pemanasan, bisa ditambah dengan zikir pagi siangnya gitu, atau bisa juga duhanya diperbanyak, tahajudnya diperbanyak, sehingga ruh kita kuat, kita bisa beramal sholih yang banyak di bulan suci Ramadan. Kedua yaitu fikriyah. Fikriyah ini apa? Berhubungan dengan akal. Sebelumnya syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Agar ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Rasul, maka diperlukan bekal wawasan yang benar. Jika kita beramal solih tanpa ilmu, bisa jadi kita akan merusak amal solih tersebut. Makanya diperlunya kita untuk menambah wawasan dengan cara hadir di majelis taklim. Karena sekarang lagi COVID, kita bisa dengan menggunakan kajian online gitu. Dan ini salah satunya yaitu dengan tarhib online yang diselenggarakan oleh sekolah kita. Dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan amal-amalan di bulan Ramadan. Ketiga, persiapan jasadiah. Untuk memasuki Ramadan, kita memerlukan fisik yang kuat, fisik yang lebih prima dari sebelumnya. Sebab jika fisik kita lemah, bisa-bisa kita sulit untuk beramal solih pada bulan Ramadan. Makanya mempersiapkan fisiknya dengan sering olahraga teratur, makan makanan sehat dan bergizi. Yang terakhir adalah maliyah. Maliyah ini mempersiapkan harta. Harta ini dipersiapkan bukan untuk membeli makan takjil gitu, bukan juga untuk membeli pakaian lebaran, tapi justru untuk memperbanyak kita untuk lebih bersedekah di bulan Ramadan. Karena bersedekah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, bisa lebih dari 700 kali lipat jika kita benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi itulah beberapa tips yang harus kita persiapkan untuk menyambung Ramadan. Meskipun ini sudah tinggal H-2 untuk menyambut Ramadan, tapi kita masih bisa untuk mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan bergembira dan sukacita. Semoga Allah menyampaikan kita dan keluarga kita ke bulan suci Ramadan ini, dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Dan semoga Allah juga menerima amal-amal soleh kita selama bulan Ramadan. Itu saja yang bisa Bu Devi sampaikan. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua dan disampaikan di bulan Ramadan. Itu saja yang Bu Devi bisa sampaikan. Bu Devi mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.